Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Lazismu Jember dimanapun berada, alhamdulillah bertemu kembali dengan kita. Kali ini kita berhasil menculik di sela-sela kegiatan vaksinasi di Watu Kebo dengan Mas Ainal Fuad Hati Nurani. Mata hati. Mata hati. Ya. Mas Fuad ini atau Pak Fuad ini adalah ya bisa dibilang apa soal kebencanaan ini ya beliau lah ya pakarnya, kira-kira begitu. Kita mau ngobrol mungkin ya banyak tentang bencana Jember bagaimana. Ya kemarin gimana? sempat kumpul-kumpul Mas. Yang kapan Mas? Yang kemarin terakhir di Puger kalau. Oh iya, kemarin di Puger itu acara apel kesiapsiagaan nasional ya. Kemudian untuk Jember, Kabupaten Jember itu memang titiknya berada di Kecamatan Puger. Ya itu karena memang ditentukan oleh BMKG. Oh. Jadi untuk mengingatkan kewaspadaan, mengingatkan bahwa memang beberapa tahun yang silam itu pernah terjadi tsunami kan. Betul. Dan tsunami itu karena sifatnya siklus, jadi pasti akan berulang-ulang. Cuman tenggang waktunya ini yang cukup panjang dan memang nggak bisa diprediksi. Tapi berdasarkan dari mitigasi yang diselenggarakan oleh pemerintah itu kan sudah melihat tanda-tanda itu memang ada kan itu. Sehingga memang menjadi pilihan prioritasnya adalah di Kecamatan Puger biar masyarakat sana dan beberapa unsur elemen di sana itu sudah memiliki sikap kewaspadaan. Iya, dan kemarin ini Mas, kemarin sana itu karena di Kecamatan Puger sehingga beberapa desa-desa yang di daerah sepanjang pesisiran pantai selatan itu juga hadir. Masyarakat hadir? Hadir, perwakilan masyarakat, kemudian perangkat desa juga hadir gitu loh. Ya, karena memang ya tujuan pemerintah diantaranya adalah untuk memberikan warning, ada kesiapsiagaannya itu, sesuai dengan tema harinya itu. Kemudian dari unsur relawan kemarin ada beberapa yang diundang di situ oleh BPBD, termasuk di dalamnya adalah dari unsur MDMC. Alhamdulillah kemarin MDMC dapat penghargaan. Dapat penghargaan dari BPBD terkait dengan unsur relawan yang serius untuk membantu pemerintah dalam rangka penanggulangan COVID-19. Oh, biasa. Apresiasi yang ya alhamdulillah lah. Kita masih bisa berbagi, memberi untuk negeri. Katanya begitu. Ya. Bupati hadir loh. Kemarin Pak Bupati hadir. Hadir ya. Pak Bupati hadir. Terus BPD ya. Iya, otomatis dan acara berlangsung dengan lancar. Lancar. Itu kegiatan itu memang dilakukan rutin atau? Iya, karena hari kesiapsiagaan itu kan memang diselenggarakan setiap tahun. Oh. Jadi tiap tahun selalu ada itu. Kalau dulu-dulu kan acaranya di alun-alun, Mas. Iya. Tapi udah berapa tahun yang lalu di alun-alun. Terus tahun kemarin juga di Puger hari kemarin. Iya, Destana itu kan. Iya, kemarin juga Puger. Jadi itu. Mas Fuad. Ya alhamdulillah kan kita sudah beberapa ya sudah hampir kurang lebih 1-2 tahunan. Iya. Ya ada bencana yang istilah terlalu serius lah di Jember ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Ya memang bencana untuk Jember kalau tahun-tahun bencana alam ya terutama kemarin-kemarin ini yang paling agak lama itu ya di Wonoasri itu tahun kemarin. Ya, betul. Dan untuk tahun ini mudah-mudahan sudah karena kondisi pandemi ini sudah
sangat menguras tenaga dan menguras barang kalir. sembarang wis meri sak babone sak tarangane katut. Iya. Sri wong Jawa. Tidak ada bencana alam tapi ya ini bencana apa kira-kira? Ya ini namanya apa ya? Istilahnya itu kalau ya jelas ya bukan bencana ya, tapi wabah makanya itu. Pandemi itulah ya istilahnya yang paling cocok di situ kan. Kalau melihat ini potensi COVID-19 sekarang saat ini kan koyo wis landai, tapi gimana kira-kira menurut analisa? Memang gini, memang kalau kita melihat dari data-data yang ada dan kita lihat berada di lingkungan sekitar inilah maksud saya yang saya lihat itu memang untuk kasus-kasus yang positif sudah melandai banget melandai terus angka-angka kematian juga sudah jarang seperti kalau teman-teman relawan pemakaman juga ini sudah mulai kalau banyak di rumah ya. Betul. Jadi kita bisa fokus ke yang lain diantaranya adalah ya kegiatan vaksinasi seperti itu. Jadi untuk pemakaman kita sudah jarang. Jadi memang nampaknya demikian. Tetapi memang gini Mas, tetap kita harus ada yang namanya kewaspadaan ya. Karena kalau kita lihat beberapa media massa informasi itu kan kalau kita baca, memang ada beberapa negara yang kemudian ada varian-varian baru. Betul. Amerika Selatan misalnya itu kan saya dengar kok ada varian baru juga. Memang tidak seganas Delta, tetapi kalau kita melihat ada mutasi, nah ini kalau kita nggak ada kewaspadaan, maka ya sangat mengkhawatirkan juga gitu loh. Jadi landai ini kemudian kita terlena, bisa jadi nanti ada gunung es lagi nih, nah ini bahaya. Nah, makanya mumpung ini ada space, ya syukur-syukur memang kayak PDBM, kemudian dengan TRC Watu Kebo, support juga dengan MCC ini mengadakan kegiatan-kegiatan vaksinasi ini. Sehingga memang penting, sehingga setidaknya tidak hanya cuman prokes aja yang dilakukan, tetapi tambah satu vaksinasi. Itu. Ini terakhir kemarin saya dengar ada varian baru, varian dari mana itu? Yang dari India, Delta. Yang varian Mu itu. Oh, ini dari mana itu? Itu namanya Coronamu yang baru itu. Di Amerika itu. Iya, Amerika ya. Nah, Amerika. Saya melihat beberapa referensi begitu. Iya. Menarik itu. Iya. Tapi katanya tidak terlalu tidak seganas Delta ini. Cuman lebih cepat katanya. Iya, lebih cepat. Ya, kita kan belum melihat jurnal ilmiahnya ya, tapi ini masih dalam proses untuk diteliti oleh WHO. Namanya Coronamu. Menarik gitu. Namanya Coronamu gitu kan. Iya, ada dokter corona. Ada corona. Nah, di Muhammadiyah itu kan ada di MCC dokter corona sama dokter Corina. Jadi dokter corona laki-laki, dokter Corinanya perempuan. Yang ditangani virus corona. Coronamu. Muncul lagi Coronamu ini. Ya Allah. Tapi tidak ada afiliasi mungkin. Oh, tidak ada ya, hanya kebetulan aja. Ya. Kalau masa-masa biasanya aktivitasnya apa sih MDMC Mas? Misalnya di luar kebencanaan. Ya kalau jadi gini, kalau kebencanaan itu kan ada 3 hal yang perlu. Jadi yang pertama adalah kesiapsiagaan, yang kemudian pada fase tanggap darurat, kemudian pasca bencana kan juga ada recovery itu, rehabilitasi, rehab rekon. Nah kalau ketika tidak ada kebencanaan ya kita kadang-kadang membuat sebuah rencana-rencana kontingensi. Misalnya kalau Jember sih yang sering kan banjir ya. Yang sering dia benar. Sering banjir. Nah itu kita biasanya membuat rencana-rencana strategis tentang itu. Kalau seandainya ada, terus kita juga ikut mitigasi seperti itulah. Terus prepare lah peralatan-peralatan itu kita siapkan seandainya ketika ada kejadian bencana kita sehingga bisa langsung siap. Responnya cepat. Gitu. Cepat. Armada sudah. Armada alhamdulillah kita sudah siap. Untuk mobil rescue-nya, Strada sudah siap, kemudian mobil logistik sudah siap.
Dengar mau ada baru pengadaan. Kabarnya gitu, Mas. Mudah-mudahan segera datang. Tinggal beberapa langkah itu. Beberapa langkah aja. Mudah-mudahan segera cair. Yang jelas kita memang membutuhkan untuk ya kolaborasi di berbagai macam lembaga untuk kemaslahatan umat lah ya. Betul, jelas, betul. Itu aja. Ya. Apa sejauh ini, Mas, yang mungkin menjadi PR atau mungkin ada yang kurang di MDMC, mungkin fasilitas atau SDM barangkali? Ya, kalau fasilitas untuk kebencanaan itu sebenarnya sangat banyak kebutuhan, Mas. Tapi kan yes, kita paling menggunakan standar minimal ya. Minimal itu sudah ada. Dan memang kita butuh tenaga, tenaga untuk, jadi gini, MDMC itu kan posisinya kan ketika ada kebencanaan dalam struktur Muhammadiyah itu sebagai komando koordinator ya. Betul. Nah, isinya siapa? Isinya ya dari Ortum, ya ada dari IMM, terus kemudian Pemuda, NA, IPM, Tabakhus. Nah, semua di situ kita gerakan. Nah, sebagai komandonya itu adalah dari MDMC. Ya, betul. Ya. Dan MDMC itu di Jember ini kan awal kemarin tuh terbatas memang orangnya, sumber daya manusianya. Tetapi kemudian perjalanan ada pandemi ini sehingga mengingatkan kita untuk selalu giat. Ya. Akhirnya akrab, akhirnya ya tambah solid gitu, tambah begitu. Sebetulnya banyak, cuman karena mungkin kurang solid itu sih. Betul. Mencar-mencar. Dan ini, Mas Jad, kita pernah mengadakan yang namanya rekrutmen untuk relawan. Ya. Itu kita laksanakan bulan Maret tahun 2019-18 gitu ya. Kita lakukan di indoor di UNM Jember waktu itu saya ingat 3 hari ya. Pesertanya kurang lebih sekitar 40 hampir 50 lah sekitar waktu itu. Dari beberapa kabupaten sebelah kita undang juga. Dari Jember banyak juga itu sebenarnya. Kemarin kita punya mapping begini, kita petakan kan. Jadi masing-masing cabang kita minta untuk mengutus delegasi. Tujuannya apa? Ketika ada kebencanaan masing-masing daerah itu kita cepat koordinasinya, informasinya cepat masuk, sehingga kita bisa memberikan reaksi yang cepat kan begitu. Tapi lagi-lagi memang soal relawan kemanusiaannya adalah soal panggilan hati. Betul. Dan diuji ketika setelah mereka ikut diklat, itu berikutnya mereka yang betul punya hati, mereka yang masih punya komitmen konsisten di situ ya aktif. Dari itu yang masih nyantol tuh kurang lebih anak 4 dari 50. Tapi alhamdulillah ada yang kemarin diklat di sini, dia kuliah di Malang, aktif di Malang. Ya enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Mewarnai di posisinya di mana. Terus yang di Banyuwangi itu ada kemarin kita undang, itu ada 5 orang dari PDM Banyuwangi. Dan alhamdulillah kemudian berikutnya sudah mulai ada pergerakan dan ini rencana di sana mau mandiri buat diklat. Alhamdulillah kan begitu. Alhamdulillah. Iya. Ilmunya bermanfaat lah. Iya gitu loh. Jadi kita bisa membangun saling inspirasi masing-masing daerah. Karena ini perlu jejaring. Betul. Jejaring itu kan. Iya. Jadi pihak keluarga itu kan inginnya nggak mau diotopsi, langsung bawa pulang. Langsung bawa pulang. No. Tapi kan dari sisi